Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang minyak bumi dengan anggota Vicky Salafiatun Nufus, Khairini Sasinta Dewi, Laifina Nasya Ivana, dan Solehatun. Minyak bumi merupakan pelapukan sisa-sisa organisme dan merupakan campuran senyawa karbon, terutama hidrokarbon alifatik maupun aromatik. Terbentuknya minyak bumi yang pertama karena adanya jas latrani, lalu terbawa air sungai bersama lumpur dan diproses selama jutaan tahun, mengendap di dasar laut, berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak. Gas terakumulasi pada daerah perangkap atau batuan gedang. Gas alam, minyak, air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Terbentuknya minyak bumi karena fosil-fosil hewan dan tumbuhan kecil yang hidup di laut tertimbun oleh pasir dan lumpur selama ribuan tahun. Setelah ribuan tahun tertimbun akibat pengaruh tekanan dan suhu bumi yang tinggi, lapisan-lapisan lumpur dan pasir berubah menjadi batuan. Akibat tekanan pada panas bumi, fosil hewan dan tumbuhan yang terjebak di lapisan batuan secara perlahan berubah menjadi minyak mentah dan gas alam. Komponen penyusun minyak bumi, yang pertama ada gas alam. Terbesar ada di hidrokarbon dengan kandungan senyawa 90-99% yang terdiri dari sikloalkana, aromatik, dan alifatik jenuh. Unsur terbanyak kedua penyusun minyak bumi adalah belerang dengan kandungan senyawa sebesar 0,7-7% yang terdiri dari tioalkana dan alkanatio. Selanjutnya penyusun minyak bumi adalah nitrogen, oksigen, dan organologam dengan kandungan senyawa sangat kecil sampai 0,9%. Pengolahan minyak bumi tahap 1. Pecahan pertama, titik didih di bawah 30 derajat Celcius. Contoh LPG, CH4, LNG, C3H8, dan C4H10. Fraksi kedua lebih kecil 90 derajat Celcius dan masih berbentuk uap. Petroleum ether adalah campuran alkana dengan rantai C5H12 hingga C6H14. Fraksi ketiga, titik didih kurang dari 175 derajat Celcius, masih berupa uap. Bensin adalah campuran alkana dan rantai C6H14 sampai C9H20. Fraksi keempat, titik didih kurang dari 200 derajat Celcius, masih berupa uap. Nafta adalah campuran alkana dan rantai C9H20 sampai C12H26. Fraksi kelima, titik didih kurang dari 275 derajat Celcius, masih berupa uap. Minyak tanah adalah campuran alkana dan rantai C12H26 sampai C15H32. Fraksi keenam, titik didih kurang dari 375 derajat Celcius, masih berupa uap. Minyak solar adalah campuran rantai alkana dan C15H32 sampai C16H34. Fraksi ketujuh, dipanaskan lebih dari 375 derajat Celcius yang menyebabkan penguapan. Minyak peluma C16H34 sampai C20H42, parafin C21H44 sampai C24H50, aspal rantai C lebih besar dari C36H74. Pengolahan minyak bumi tahap 2. 1. Perengkahan cracking. Dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi, reformasi. Proses ekstraksi. Pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. 3. Proses kristalisasi. Proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya, misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan. 4. Pembersihan dari kontaminasi, treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik NaOH, tanah liat, atau hidrogenasi. Yang kelima, hasil pengelolaan minyak bumi. 1. PVC merupakan plastik yang digunakan untuk membuat pipa paralon. PVC dibuat dari etilin melalui 3 tahap: adisi, pirolisasi, polimerisasi.
Yang kedua, petroleum ether. Petroleum ether atau biasa disebut benzena adalah senyawa hidrokarbon aromatik yang memiliki 6 atom karbon. Benzena memiliki sifat seperti bensin yang mudah terbakar. Contohnya untuk membuat insulator listrik. 3. Naftalena. Naftalena merupakan hidrokarbon aromatik dengan rumus C10H8. Berbentuk padatan berwarna putih, meskipun bentuknya padat, naftalena bisa menyublim. Contohnya kamper. Yang keempat, ATV. ATV atau disebut aftur adalah bahan bakar khusus pesawat. Aftur diperoleh dari fraksi kerosin sehingga sifatnya memang mirip. Meski demikian, aftur sudah melewati proses blending dengan hidrokarbon lain dan bentuk additif lainnya. Yang keenam adalah komponen penyusun bensin. Bensin terdiri atas dua komponen utama, yaitu N-heptana C7H16 dan isooktana C8H18. Makin tinggi bilangan isooktana, maka suatu jenis bensin memiliki bilangan oktan yang makin tinggi pula. Secara sederhana, bensin terdiri atas rantai lurus mulai dari C7-heptana sampai dengan C11. Bensin terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu sama lain, sehingga membentuk rantai. 7. Komponen penyusun bensin eceran. Bensin eceran tersusun dari bilangan oktan. Bilangan oktan dapat didefinisikan sebagai nilai perbandingan antara isooktana terhadap normal heptana yang mempunyai fungsi anti-knocking yang sama pada bahan bakar. Bilangan oktan memiliki dua jenis, yaitu ron dan mon. Yang pertama adalah ron. Ron atau resek oktan number adalah bilangan oktan yang diperoleh melalui suatu percobaan atau suatu pengujian bahan bakar terhadap mesin uji coba dengan variabel kondisi terkontrol. Yang kedua ada mon. Mon atau motor oktan number adalah bilangan oktan yang diperoleh saat kondisi bahan bakar itu dibebani. Nah, di komponen penyusun bensin ini kita mengambil 3 contoh jenis BBM. Yang pertama yaitu premium. Premium dengan nilai oktan 88 dengan rasio kompresisi 7:1 sampai 9:1. Yang kedua ada di Pertamax. Pertamax dengan nilai oktan 92 dengan rasio kompresisi yaitu 9:1 sampai 10:1. Yang ketiga Pertamax Plus dengan nilai oktan 95 dan rasio kompresisi 10:1 sampai 11:1. 8. Zat anti-knocking. Zat anti-knocking adalah zat yang ditambahkan dalam penyusunan bahan bakar. Nah, di zat anti-knocking ini terdapat dua zat aktif yang berperan. Yang pertama adalah TEL yaitu tetraethylit, dan yang kedua ada MTBE yaitu methyl tertiary butyl ether yang merupakan zat adiktif yang sama-sama berfungsi sebagai peningkat bilangan oktan atau anti-knocking pada bensin. Jadi perbedaannya adalah asap kendaraan motor atau mobil yang mengandung TEL akan melepas timbalnya ke udara. Dengan adanya kandungan timbal pada udara yang terhirup oleh manusia akan menimbulkan beberapa dampak buruk seperti sistem pernafasan yang terganggu, hilangnya selera makan, serta sistem saraf tidak bekerja dengan baik. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya digunakan alternatif baru yaitu MTBE sebagai peningkat bilangan oktan karena tidak melepas timbal ke udara sehingga ramah dengan lingkungan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.